Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan dua kasus ya. Jadi untuk kasus pertama yaitu di LP 507, kemudian pelapor adalah NM sendiri dan korban. Lanjut untuk terlapor masih lidik. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, kemudian dengan junto 45 ya untuk di Undang-Undang ITE. Diduga Reza Gladys langsung sakit usai dilaporkan balik oleh Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu setelah sebelumnya banyak ahli yang menyampaikan, praktisi hukum menyampaikan bahwa tak hanya Nikita yang perlu diselidiki, diperiksa, tetapi pihak Dr. Reza Gladys harusnya diperiksa terkait dengan pemberian uang karena diduga produk kecantikannya overklaim dan berbahaya. Kalau memang produknya ini nggak bermasalah, terus untuk apa dia ngasih duit gitu kan, uang tutup mulut? Toh ya silakan dia mau nge-review seperti apa. Tapi si pelapor ini berkeyakinan bahwa produk yang dia hasilkan itu ya berarti produknya bagus kan? Nah terus yang kedua, kalau dia sudah membuat laporan, ada niat untuk membuat laporan polisi, terus kenapa dari dulu uangnya dikasih gitu? Kalau dari awal yang ada TPPU yang diturunkan kepada Nikita Mirzani sendiri tentunya akan lepas karena tidak memenuhi unsur tuduhan yang disangkakan kepada Nikita. Karena Nikita Mirzani melakukan pembayaran rumah mengatasnamakan dirinya untuk putra-putrinya. Ma Nikita Mirzani. Oke. Begitu. Itulah TPPU-nya. Salahnya di mana, Bu? Kasus hukum itu bukan sinetron, guys. Bukan drama yang bisa dikemas dengan narasi subjektif demi kepentingan rating ataupun clickbait. Sayangnya justru itu yang kita lihat sekarang. Media dan podcast sibuk menghadirkan pihak-pihak yang jelas punya keberpihakan, bukan pakar yang benar-benar paham tentang hukum. Contoh nyata adalah pernyataan dari Zanzabela yang mencoba menjelaskan unsur-unsur TPPU dalam kasusnya Nikita Mirzani. Dia menyebut bahwa karena uang 4 miliar digunakan untuk membayar rumah atas nama Nikita Mirzani sendiri, maka itu termasuk tindak pidana pencucian uang. Sebentar guys, ini logika hukumnya dari mana ya? Sekarang mari kita bahas dengan pendekatan ilmiah. Nah, tindak pidana pencucian uang itu harus ada upaya menyamarkan guys. Pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang TPPU menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang itu terjadi jika seseorang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi, jika Nikita Mirzani memang menggunakan uang itu untuk membayar rumah atas namanya sendiri tanpa ada usaha mengaburkan kepemilikan, di mana letak penyamaran itu? Karena biasanya kan pencucian uang itu melibatkan pihak ketiga atau nominer. Misalnya aset didaftarkan atas nama orang lain, kemudian layering berlapis-lapis transaksi untuk mengaburkan asal-usul dana, kemudian mengubah bentuk aset agar sulit dilacak. Misalnya dari uang tunai jadi aset bergerak atau kripto. Tapi di sini kan transaksi yang dipermasalahkan langsung digunakan untuk aset yang jelas-jelas kepemilikannya atas nama Nikita Mirzani sendiri guys. Maka argumen bahwa ini termasuk tindak pidana pencucian uang perlu dipertanyakan lebih dalam. Nah, kasus ini kan juga sangat menarik guys, karena ada multitafsir hukum antara pemerasan, penyuapan, dan jasa endorsement. Nah, jika kita melihat di dalam pasal 368 KUHP tentang pemerasan itu kan butuh ancaman atau paksaan yang membuat korban merasa terpaksa untuk menyerahkan uang. Kemudian penyuapan terjadi jika ada pemberian uang untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan khusus dari pejabat publik. Sementara endorsement, inilah yang jadi area abu-abu ya guys. Kalau ada kesepakatan bisnis baik tertulis ataupun secara lisan antara Nikita Mirzani maupun dengan pihak korban ya, maka bisa jadi ini hanya permasalahan perdata bukan pidana. Disinilah seharusnya media itu menghadirkan pakar hukum pidana guys, bukan orang yang sejak awal sudah membangun kebencian terhadap Nikita Mirzani. Mengapa? Karena kebencian akan melahirkan bias. Nah, media dan podcast kan seharusnya jadi sumber informasi yang mencerahkan ya guys, bukan sekedar ruang untuk memperkuat opini sepihak. Jika yang diundang hanya mereka yang memiliki konflik dengan Nikita Mirzani, bagaimana bisa publik mendapatkan analisa yang objektif? Karena menurut saya guys, kasus ini butuh kajian ilmiah bukan drama personal. Kasihan masyarakat yang tidak paham hukum kan, malah makin bingung dengan opini yang dibungkus seolah-olah menjadi fakta.
Jadi kalau memang mau membahas hukum, ajaklah akademisi, pakar pidana, atau ahli TPPU. Jangan sekedar cari bahan untuk menyudutkan seseorang karena kebencian. Sebab kebencian hanya akan membuat publik yang buta hukum semakin bodoh. Sedangkan sebelumnya pengacara Dr. Oki, sahabat Nikita Mirzani, juga menegaskan kemungkinan besar, dugaan besar bahwa Dr. Reza Gladys melakukan upaya memberikan uang kepada Nikita Mirzani karena diduga produk yang ia jual mengandung bahan berbahaya ataupun overclaim. Akhirnya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare, yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya, apa saya menyatakan demikian juga karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani. Jadi Reza Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Dengan mereka yang menawarkan sejumlah uang, tapi mereka juga yang merasa katanya diperas. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nick Mir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan, begitu. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Saya hati-hati ya, ada pelayan victim tuh yang pura-pura baik. Setelah dikabarkan sakit karena dilaporkan balik oleh Nikita Mirzani, namun belum ada klarifikasi secara pasti dari Dr. Reza Gladys karena Nikita Mirzani sendiri telah melaporkan Dr. Reza Gladys ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan dugaan produk kecantikan yang diperjualbelikan oleh Dr. Reza Gladys. Pertama, mengandung bahan berbahaya. Yang kedua, diduga juga overclaim. Jadi konsumen sebagian ada yang mendapatkan efek tidak selayaknya dari produk kecantikan, mengalami kulit rusak dan banyak hal yang merugikan pihak konsumen. Tentu hal itu terkait juga hukum perlindungan konsumen, di mana hal yang membahayakan tentunya dilarang untuk diperjualbelikan. Di sisi lain pula bahwa Dr. Reza Gladys yang dikabarkan sakit, namun sampai saat ini belum ada klarifikasi setelah Nikita Mirzani secara resmi melaporkan dirinya ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Namun sebelum-sebelumnya terlihat pula bahwa Dr. Reza Gladys bersama gengnya, mereka kesenangan setelah ditetapkannya Nikita Mirzani menjadi tersangka dan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.